waktu Musa naik di Gunung Sinai, Musa harus berjumpa dengan Allah. Lalu mereka berkata, Musa, kau sendiri yang naik ke atas sana untuk berjumpa dengan Allah. Kami takut nanti kami mati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, mereka sudah hidup dalam kejahatan, mereka sudah berpesta pora, mereka sudah kerasukan setan, lalu mereka hidup di dalam segala hal yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Kristus Yesus datang ke dalam dunia dengan kasih yang sama. Haleluya. Inilah untuk setiap umat manusia, bahwa dia mengenapi hukum Taurat menjadi dua hukum. Kasihlah sesama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, kekuatan. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Ini pernyataan khusus bagi kita. Bagaimana manusia hidup di dalam kasih karunia Allah untuk mengasihi Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bapak Ibu lihat kalau orang saling membenci, iri hati dengki dalam kehidupan mereka yang tidak mengasihi Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Karena itu saya mau bilang untuk kita, di waktu-waktu yang sangat singkat ini, kalau Bapak Ibu tidak mengarahkan hidup saudara dengan Tuhan dengan baik, tidak tadi firman hamba Tuhan ada laki-laki yang Tuhan bilang apa di sana? Kau berhenti dengan pornografi, berhenti dengan miras, berhenti dengan narkoba, berhenti dengan perselingkuhan, berhenti dengan kemabukan dan segala macam. Lihat ini baik. Generasi ini bukan hanya mati karena malaria. Generasi ini mati bukan hanya penyakit paru-paru, tapi generasi ini mati karena miras juga. Kehidupan mereka jauh dari kasih Allah. Mereka tidak bersekutu dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Alkitab bilang bahwa kalau kau cari maka kau akan mendapatkan. Kalau kau ketuk pintu, pintu akan dibukakan. Yang dicari bukan sesuatu yang sia-sia. Yang dicari bukan sesuatu yang menghancurkan hidup. Tapi yang dicari adalah kasih karunia Allah yang mengerjakan hidup yang baik dan benar di tengah-tengah dunia. Dan itu tadi saya bilang bahwa Allah tidak pernah merancang sesuatu yang jahat dalam hidup. Saya pikir ini bagi kita untuk melangkah di dalam sesuatu yang tidak Tuhan inginkan. Sehingga itu ada banyak orang yang hidup di dalam kesia-siaan. Haleluya. Bapak Ibu yang mau berangkat ke daerah, tidak tahu apa bentuknya, wifi. Mungkin berangkat ke wifi di seluruh rumah Tuhan yang ada dari berbagai adik-adik, dari berbagai suku agama yang ada. Tuhan Yesus mengasihi seluruh saudara. Karena itu saya mau bilang saudara di hari ini, belajar menghargai istrimu, belajar menghargai suamimu, belajar menghargai pekerjaan. Semua karena Tuhan memberikan kepada kita baik adanya. Tapi seringkali kita tidak belajar untuk menghargai. Kita bilang bahwa Papua ini tidak kehilangan harta, Papua ini tidak kehilangan emas, Papua tidak kehilangan makanan dan minuman, tapi Papua tidak kehilangan kasih Kristus. Kalau Papua tidak kehilangan kasih Kristus, itu selalu mereka mengambil satu julukan negatif, seperti ayam mati di atas beras. Haleluya. Kemudian untuk saudara bahwa kalau 10 tahun, 20 tahun ke depan, Papua tidak dibangun oleh kasih Tuhan dalam hidup kita, anak-anak generasi ini akan mati secara mentalitas dalam kehidupan mereka. Sehingga Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, di situ Amsal selalu menekankan bahwa takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Nah, kalau Bapak Ibu generasi ini tidak mengalami kasih Tuhan, sayonara 20 tahun, 30 tahun, bersekolah di luar negeri, bersekolah di bintang kabulkan di mana saja. Saya bilang kalau kau kembali, kau tidak hidup takut akan Tuhan, kau tidak akan mengalami perubahan dalam hidup. Karena itu Alkitab bilang bertobatlah.
sebab kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Karena ini peristiwa yang Tuhan mau supaya setiap orang harus bertobat. Kalau tidak bertobat, maka kamu tidak akan bisa menikmati kasih Tuhan di ke depan. Haleluya. Jadi saya lebih khusus untuk yang Nasrani, saya tekankan untuk saudara berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya. Kita akan masuk di masa-masa kesukaran. Tahun 2025, 2026 sampai tahun 2030. Ingat baik-baik, ini masa transisi. Percaya atau tidak percaya, itu urusan saudara. Masuk di masa transisi sampai tahun 2030. Yang pertama masalah ekonomi. Yang kedua masalah politik. Dua hal ini. Kalau masalah ekonomi dengan politik terganggu, semuanya pasti akan terganggu. Baik itu pendidikan, baik itu apa saja, semua terganggu. Nah, jadi saya mau bilang, dua hal yang perlu kita kerjakan. Ketika kita bilang, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ada dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kerjakan keselamatan di surga. Dan yang kedua adalah kerjakan sesuatu yang ada di bumi. Kerjakan sesuatu yang baik, yang halal. Haleluya. Kenapa kerjakan sesuatu yang halal dan yang baik di bumi? Dan yang kedua, kerjakan keselamatan. Itu yang saya tadi bilang, kerjakan keselamatan tuh dengan takut akan Tuhan. Karena masa-masa kesukaran, orang bukan lagi mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi mereka akan mencintai mamon. Mereka akan mencintai segala sesuatu dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12 dan 13. Apa yang Alkitab bilang dalam Matius pasal 24 ayat 12 dan 13? Alkitab bilang apa di sana? Semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Jadi saya mau kasih tahu sebelum saya berdoa untuk mengakhiri pelayanan di siang hari ini, sebelum saudara berangkat ke Waisai Raja Ampat, saya mau tekankan untuk sekali lagi, baik awak kapal semua, anak buah kapal, dan calon-calon penumpang yang akan berangkat, saya mau tekankan sekali lagi, kamu Nasrani kah, atau Islam kah, Hindu Buddha kah, saya percaya bahwa kasih Tuhan sama untuk mengasihi setiap kita umat manusia. Karena itu perhatikan langkah-langkah hidupmu, semakin jauh apa yang saudara ambil. Dengarkan, waktu semakin singkat. Percayalah kepada Tuhan yang kamu sembah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melakukan segala sesuatu yang baik. Dan saya mau bilang bahwa satu-satunya pribadi yang namanya Yesus Kristus, Jesus Christ, yang membawa setiap orang kepada keselamatan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, di dalam pribadinya ada hidup, di dalam pribadinya ada kekekalan, di dalam pribadinya ada berkat. Haleluya. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga, dia berkata di sana, segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang telah diciptakan oleh dia. Di dalam dia ada terang. Haleluya. Tetapi mereka tidak memilih terang itu, tapi mereka lebih memilih gelap. Dan saya mau kasih tahu, Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi daging di dalam dunia, membawa keselamatan bagi semua orang, yaitu kekekalan di surga. Dia berjanji akan datang kembali yang kedua kali. Dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama, dia bilang di sana untuk setiap pengikut-pengikutnya, jangan kamu gelisah dan kecil hati. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Karena tempat di mana aku pergi, kamu belum tentu ke sana. Dengarkan baik-baik. Karena Yesus menyediakan tempat di surga yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Siapapun yang percaya kepadanya, maka dia akan diselamatkan. Bukan hanya orang Kristen. Karena kekristenan tidak dapat menyelamatkan manusia selain Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada kristenisasi di tempat ini. Dan saya mau bilang, Yesus Kristus adalah tunggal dari semua sang pencipta di muka bumi. Karena itu Bapak Ibu, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah penyertaan Tuhan membawa saudara sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan berjumpa dengan keluarga kita.